Ini kan fakta bahwa secara politik Gus Dur sudah lemah, kalah di Pak Prabowo. Nah, disitulah dia marah beberapa. Kita tidak boleh tunduk pada fakta. Kita harus membuat fakta baru, katanya. Sejak dulu kenapa kita tidak maju-maju? Karena tunduk kepada fakta, tidak pernah mau membuat fakta baru. Ayo kita lawan. Di balik dukungan Yeni Wahid putri Gus Dur ke Ganjar Mahfud, ternyata ada banyak kisah unik sekaligus gambaran kedekatan Gus Dur dan Mahfud. Mahfud MD pernah menjadi Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, anggota DPR RI periode 2004-2008, dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain soal jabatan, Mahfud dikenal dekat dengan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Banyak cerita lucu dari Mahfud saat bersama Gus Dur. Berikut adalah kenangan-kenangan Mahfud selama masa pemerintahan Gus Dur. Guyonan Gus Dur ini dicurahkan dalam suatu obrolan. Gus Dur mengatakan bahwa ada 4 orang yang dilarang menjadi anggota DPR. Beliau menyebut 4 orang ini, Mbak Kofifa, A.S. Hikam, Alwi Sibab, dan saya. Saya tanya, kenapa Gus? Kami aktif di PKB, nantinya kan jadi anggota DPR, ujar Mahfud. Dalam cerita Mahfud, Gus Dur menganggap DPR tempat orang berbohong, sementara keempat orang ini tidak pandai berbohong. Gus Dur bilang DPR itu tempatnya orang-orang berbohong. Kalian tidak pandai berbohong. Lalu kenapa yang lain boleh jadi anggota DPR? Karena yang lain itu tukang bohong. Biarlah mereka dipasang untuk melawan para tukang bohong lainnya, ujar Mahfud menirukan ucapan Gus Dur. Mahfud terkejut saat dipilih sebagai Menteri Pertahanan. Dia tidak percaya kalau Gus Dur menunjuk dirinya untuk menempati jabatan tersebut. Bahkan dia langsung menawar beberapa kali supaya tidak dijadikan Menteri Pertahanan, namun tidak digubris oleh Gus Dur. Saya cerita pada suatu hari Presiden Abdurrahman Wahid memanggil saya dan mengatakan, Pak Mahfud, saya perlu 3 ahli tata negara. Saya punya 2, tapi kurang 1. Pertama, ahli yang dimiliki Yusril. Yusril akan saya angkat kembali menjadi Menkumham. Yang kedua, Marsilam Simanjuntak akan saya angkat Menteri Sekretaris Kabinet. Lalu yang ketiga, kamu, kata Mahfud menirukan Gus Dur. Saya tidak percaya, saya kira saat itu Menteri Pertanahan. Ternyata bukan Menteri Pertanahan, tapi Menteri Pertahanan. Saya lalu bilang ke Gus Dur, saya tidak pernah belajar ketahanan. Gus Dur menjawab, saya saja tidak belajar jadi presiden, bisa jadi presiden. Politik itu sifatnya umum, kata Mahfud. Mahfud lalu menawar bagaimana kalau Menteri Kehakiman. Gus Dur mengatakan tidak bisa karena Yusril senang berada di situ. Bagaimana kalau Menteri Sekretaris Kabinet? Tidak bisa karena Marsilam orangnya teliti. Saya perlukan tenaganya urus surat-surat biar tidak salah. Mahfud kemudian menawarkan posisi lain. Ia meminta untuk mengurusi Deputi Kemenkumham menggantikan Pak Hasbala. Namun usulan itu juga ditolak Gus Dur. Mahfud kemudian diberi masukan dari temannya agar tidak boleh menolak permintaan Gus Dur tersebut. Namun Mahfud menganggap penunjukan Gus Dur itu lucu dan aneh. Saking tidak percayanya, bahkan Mahfud sempat menolaknya secara halus dan menawarkan jabatan itu diberikan kepada partai-partai yang memang menginginkannya. Mahfud takut kalau nanti partai tidak mendapat jatah jabatan, mereka akan menggulingkan Gus Dur. Namun usulan Mahfud itu ditolak Gus Dur mentah-mentah. Presiden keempat Indonesia ini bahkan menggebrak meja karena marah. Nggak bisa, kata Gus Dur. Nggak bisa, ini konstitusi. Menteri itu urusan presiden, gitu. Saya lebih baik jatuh dari presiden daripada saya didikte oleh partai-partai itu. Nggak apa-apa saya jatuh, nggak ada ruginya, kata dia. Nggak jatuh. Bukan begitu, Gus, saya bilang. Ini kan fakta bahwa secara politik
Gus Dur sudah lemah, kalah di Van Parno. Nah, disitulah dia marah Gubram. Wah, kita tidak boleh tunduk pada fakta. Kita harus membuat fakta baru, katanya. Sejak dulu kenapa kita tidak maju-maju? Karena tunduk kepada fakta, tidak pernah mau membuat fakta baru. Ayo kita lawan, buat fakta baru. Kalau kalah jatuh, serahkan ke orang lain gitu. Ini prinsip dia. Saya tidak mau didikte oleh partai-partai gitu. Itu kata Gus Dur waktu itu. Nah, di situ saya hormat pada beliau. Dia lebih baik milih jatuh gitu daripada dikendalikan, dipegang hidungnya oleh partai-partai, suruh ke sana mau, tidak mau dia. Momen inilah yang kemudian menguatkan Mahfud untuk menjadi Menteri Pertahanan. Lucunya lagi, saat nama Mahfud mau diumumkan jadi Menhan, ia disuruh memberikan kartu nama. Namun saat itu Mahfud tidak punya kartu nama. Biodata singkatnya pun akhirnya ditulis di secarik kertas. Saya tidak punya kartu nama, ucap Mahfud. Saat Mahfud menjabat sebagai menteri, ia diberikan nasihat oleh Gus Dur agar tidak boleh ragu dan tegas saat mengambil keputusan. Tidak mau dia, tidak mau. Kalau mau saya presiden, ini sistem presidensial. Kalau tidak, jatuhkan saya tidak apa-apa. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kata dia. Mahfud menilai semua cerita Gus Dur mempunyai pesan tertentu, tidak sembarangan humor. Setiap satu cerita yang sama bisa diceritakan ke setiap orang dengan pesan yang berbeda-beda. Humor Gus Dur yang sesuai dengan saat sekarang, kata Mahfud, adalah kita harus mengambil tindakan tegas. Tidak boleh karena ada orang mengusulkan A, ada orang mengusulkan B, kita tidak mengambil keputusan lalu melemparkan ke tengah-tengah masyarakat, padahal keadaannya semakin memburuk. Kalau Gus Dur mengatakan segera saja ambil keputusan, karena setiap keputusan pasti ada risikonya. Termasuk kalau tidak mengambil keputusan, itu akan jauh lebih berat, katanya. Televisi di TVRI, saya tuh tanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Lah bayangin, saya kok bukan ahli geologi, bukan apa, tapi ya udah. Saya jawab, itu mungkin gempa bumi terjadi karena Nyai Roro Kidul itu dipaksa pakai jilbab. Cerita ini menggambarkan bahwa Mahfud sudah dipercaya oleh Gus Dur sejak awal dia memerintah. Mahfud punya integritas, ia tidak pandai berbohong dan tegak lurus terhadap aturan-aturan yang ada. Maka tak heran jika kemudian anak Gus Dur Yeni Wahid menyatakan dukungan kepada Ganjar Mahfud, karena keduanya dinilai punya integritas dan pengalaman untuk menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Di hari ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar.